Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Regita Saputri, NPM 1913031053, dan rekan saya yang bernama Milenia Aziza dengan NPM 1913031025. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai liabilitas jangka panjang. Yang pertama yaitu definisi liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang merupakan pinjaman yang diperoleh dari pihak ketiga atau kreditor yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan dilunasi dengan sumber-sumber yang bukan dari aktiva lancar, serta jumlah hutang jangka panjang tersebut tidak boleh melebihi jumlah modal sendiri. Selanjutnya yaitu pengakuan awal. Pada pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur dengan menggunakan nilai wajar pada saat pengakuan awalnya. Untuk liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan tersebut dibebankan, sedangkan untuk liabilitas lainnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya transaksi. Liabilitas yang diakui pada nilai wajar melalui laba rugi merupakan liabilitas jangka pendek, sedangkan liabilitas lainnya dapat merupakan liabilitas jangka pendek atau liabilitas jangka panjang. Selanjutnya, penerbitan wesel bayar. Perlakuan akuntansi untuk utang obligasi dan wesel bayar relatif sama, yaitu wesel bayar dinilai sebesar nilai kini dan arus kas pembayaran di masa depan, baik pokok maupun bunga. Dalam bagian ini, pembahasan wesel bayar dikaitkan dengan berbagai bentuk konsiderasi yang diterima perusahaan dalam penerbitan wesel bayar tersebut. Penerbitan wesel bayar yaitu ada beberapa macam, yaitu yang pertama, penerbitan secara tunai. Nilai kini dari wesel bayar yang diterbitkan secara tunai diasumsikan sama dengan jumlah kas yang diterima entitas. Yang kedua yaitu penerbitan secara non-tunai. Entitas dapat menerima barang atau jasa dari penerbitan wesel bayar. Wesel bayar dicatat sebesar nilai wajar barang atau jasa tersebut atau nilai kini dari wesel bayar menggunakan tingkat bunga pasar. Yang ketiga yaitu penerbitan secara tunai atau hak tertentu. Ada kalanya entitas menerbitkan wesel bayar dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga yang wajar. Sebagai kompensasi dari tingkat bunga tersebut, entitas memberikan hak tertentu kepada pembeli wesel bayar. Selanjutnya yang keempat yaitu instrumen keuangan majemuk. Instrumen keuangan majemuk adalah instrumen keuangan yang mempunyai komponen liabilitas dan komponen ekuitas. Kedua komponen tersebut harus dipisahkan berdasarkan substansinya pada tanggal instrumen tersebut diterbitkan. Contoh dari instrumen keuangan majemuk sendiri adalah obligasi konversi. Selanjutnya yaitu pengukuran setelah pengakuan awal. Pada liabilitas jangka panjang, setelah pengakuan awal adalah menggunakan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Premium atau diskonto yang timbul pada saat pengakuan awal diamortisasi selama jangka waktu liabilitas jangka panjang untuk menurunkan atau meningkatkan beban bunga yang diakui, sehingga total beban bunga mencerminkan suku bunga efektif. Penghentian pengakuan liabilitas jangka panjang. Entitas menghentikan pengakuan atau mengeluarkan dari laporan posisi keuangan liabilitas keuangan jika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Selanjutnya, penghentian pengakuan keseluruhan dan sebagian. Liabilitas keuangan atau baik keseluruhan maupun sebagian dihentikan pengakuannya jika debitur melepaskan liabilitas tersebut atau bagian darinya dengan membayar kreditur baik menggunakan kas, aset keuangan, barang atau jasa lainnya. Pelepasan juga terjadi jika debitur secara hukum dibebaskan dari tanggung jawab utamanya atas liabilitas tersebut, baik melalui proses hukum maupun oleh kreditur. Berikutnya yaitu penyajian
dan pengungkapan liabilitas jangka panjang. Yang pertama, yaitu penyajian. Secara umum, kewajiban disajikan dalam neraca berdasarkan urutan kelancarannya sejalan dengan aset. PSAK nomor 1 menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Ini berarti kewajiban jangka pendek disajikan lebih dahulu daripada kewajiban jangka panjang. Berikutnya yaitu pengungkapan. PSAK nomor 60 Instrumen Keuangan mengartikan bahwa pengungkapan mengatur dengan rinci persyaratan pengungkapan untuk instrumen keuangan. Beberapa persyaratan pengungkapan yang terkait dengan liabilitas jangka panjang yaitu yang pertama, menyediakan informasi yang cukup untuk memungkinkan rekonsiliasi terhadap setiap baris pos liabilitas jangka panjang yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Yang kedua, nilai tercatat liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Yang ketiga, mengungkapkan dalam ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan, kebijakan akuntansi yang digunakan. Yang keempat, analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan jangka panjang yang menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai liabilitas jangka panjang. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.